Apa kabar teman-teman yang nyata maupun tidak nyata? Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi karena banyak sekali yang bertanya kaitannya masalah hipnotis. Hipnotis itu ada kaitannya dengan mistis atau tidak? Nah, mungkin simak video ini sampai selesai, jangan di skip, ikuti videonya. Jadi kaitannya dengan mistis, hipnotis itu menurut pengetahuan saya aja ya, itu sebenarnya nggak ada. Karena hipnotis itu benar-benar dia ini bermain dengan pikiran atau otak manusia. Jadi untuk kaitannya dengan mistis itu nggak ada. Berarti itu kan hipnotis nggak ada kaitannya dengan mistis ya, Mas? Terus sebenarnya apa sih hipnotis itu? Untuk kaitannya sangat jelas itu, sudah benar-benar untuk keyakinan saya itu nggak ada. Karena hipnotis itu sebenarnya kan bermain dengan pikiran. Jadi pikiran manusia itu ada yang namanya gelombang otak. Gelombang otak itu ada 6 yang saya ketahui. Jadi yang pertama itu ada gelombang otak gamma. Gamma ini jadi gelombang otak yang sangat tinggi, di mana bisa muncul saat kita mengalami ketakutan, histeris, panik yang berlebihan. Jadi membuat otak ini menjadikan trauma. Yang kedua yaitu gelombang otak beta. Beta ini kondisinya seperti saat ini. Jadi saat kita berdiskusi, saat kita berpikir, saat intinya dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga itu ada gelombang otak alfa. Alfa ini kondisi dalam keadaan rileks. Jadi saat kita seperti mengantuk, terus saat kita melamun, saat kita berimajinasi itu dalam kondisi alfa. Setelah alfa yang keempat ada kondisi namanya gelombang otak theta. Gelombang otak theta ini biasanya orang melakukan hipnotis di kondisi itu. Karena ini kondisi alam bawah sadar. Seperti saat kita meditasi. Jadi di posisi itu kita bisa masukkan sugesti, bisa dimasukkan belief atau kepercayaan seseorang. Jadi benar-benar setengah sadar. Jadi kayak seperti penyaluran energi dalam tenaga dalam pun di kondisi theta ini. Setelah itu ada gelombang otak delta. Gelombang otak delta ini kondisi yang paling rendah. Jadi saat seperti orang tertidur lelap tapi tidak bermimpi, itu benar-benar dalam kondisi gelombang otak delta. Sebenarnya ada satu lagi yaitu yang keenam itu namanya gelombang otak infralow, tapi ini kondisi yang paling rendah. Jadi kalau yang delta tadi kondisi tidur tapi tidak bermimpi jadi udah lelap lah, yang infralow ini bawahnya lagi. Biasanya sangat jarang orang mengalami di bagian kondisi otak yang di gelombang otak yang infralow ini. Itu sih kalau yang ini, Mas. Nah, itu kan berarti mainnya di alam bawah sadar ya, Mas. Terus bagaimana sih orang itu kok bisa sampai terhipnotis itu gimana ya ceritanya? Kalau bagaimana orang bisa terhipnotis, biasanya ini banyak banget. Yang pertama kebutuhan untuk hiburan. Yang kedua, contohnya gendam. Gendam ini jadi orang yang sengaja untuk berbuat kriminal dan lain-lain, ini kan gendam. Tapi gendam ini, pandangan masyarakat tentang gendam ini masih taunya orang ini menggunakan ilmu hitam atau kekuatan gaib. Sebenarnya gendam ini nggak ada. Ini benar-benar murni dari hipnotis. Jadi sebenarnya gini, hipnotis itu
ini orangnya atau pelakunya. Kalau ilmunya namanya hipnosis. Nah, kalau gendam ini di hipnotis yang digunakan untuk ini perbuatan yang tidak baik gitu. Apakah semua orang itu bisa dihipnotis atau hanya orang-orang tertentu atau ada spesifikasi khusus untuk orang itu bisa dihipnotis, Mas? Semua orang bisa dihipnotis. Yang penting orang itu dalam kondisi sadar. Orang itu mempunyai pikiran, dia bisa berbicara, dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Nah, kalau dia sudah mempunyai kelima unsur ini, semua orang pasti bisa dihipnotis. Sekarang kalau orang tidak bisa mendengar, itu tidak bakal bisa dihipnotis. Walaupun itu orang bilang menggunakan kekuatan gaib atau mistis, coba buktikan kalau bisa. Itu tidak bakal bisa. Sekarang kalau orang yang tidak bisa mendengar, kita mau memberikan sugesti atau bicara dengan si yang korban atau yang mau dihipnotis itu gimana? Nggak bakalan bisa. Orang yang tidak bisa melihat, kita di situ mau memberikan gambaran sesuatu, kalau dia tidak bisa melihat dari lahir, tetap nggak bakalan bisa. Itu sih syaratnya untuk bisa dihipnotis. Kalau untuk pertanyaan semua orang bisa dihipnotis atau enggak, jawabannya bisa asalkan memenuhi syarat atau unsur itu tadi. Lalu Mas, kan semua orang bisa dihipnotis ya. Terus seberapa jauh atau dalam seseorang yang terkena hipnotis mengikuti perintah atau pertanyaan dari penghipnotisnya? Jadi gini, prinsip untuk bermain hipnotis atau menggunakan hipnosis itu gini. Jadi orang itu memiliki critical factor atau critical area. Analoginya gini, ini pintu. Jadi pintu ini untuk di alam sadar dengan alam bawah sadar. Jadi critical factor seseorang, misalnya saya dengan orang lain atau dengan Anda itu berbeda, pasti berbeda. Sekarang kalau anak kecil, kita mau dibuat dia itu suruh, coba nak kesini belikan sesuatu, pasti dia langsung jalan. Karena kenapa? Karena dia belum mempunyai logika yang tebal atau yang tinggi. Jadi sebenarnya kita sudah menghipnosis si anak ini. Nah, sekarang dibandingkan dengan yang Pak dosen lah, dosen gitu. Kita mau nyuruh Pak ambilkan itu, pasti dia berpikir dulu. Jadi critical factor itu di mana di sini itu yang masuk ke akal atau kepikiran kita itu diproses dengan analisis dan logika dulu. Jadi setiap orang itu yang memiliki critical factor itu yang kuat atau yang tinggi, dia akan untuk susah dihipnotis. Jadi untuk membedakan itu pun tergantung logika ataupun cara berpikir orang. Jadi beda-beda. Kan biasanya kan kalau hipnotis itu kan ada kayak kadang ada pertanyaan pribadi atau perintah-perintah yang ekstrim lah. Itu gimana Mas? Itu palsu itu. Itu nggak bisa. Karena untuk pertanyaan yang pribadi itu lebih ke arah yang vital ya. Biasanya saya garis bawahi ke arah yang vital itu akan sulit. Karena sekali lagi itu tadi kita bermain dengan logika. Misalnya kalian saya suruh masuk ke jurang atau di area berbahaya, sumur lah katakan, coba kamu masuk ke sumur, pasti nggak bakalan bisa, nggak bakalan mau, karena kita di sini udah ada critical factor itu tadi. Kecuali yang menghipnotis itu atau yang melakukan hipnosis itu dia pintar dalam mengolah kata-kata. Sekarang kalau padahal di depan itu ada jurang, itu kalau saya ubah menjadi sebuah kolam renang dan di situ kamu bisa berenang dan ingin sekali berenang padahal kondisi saat cuaca panas, pasti orang itu mau mengikuti. Jadi kembali lagi, kalau untuk pertanyaan yang vital itu nggak bakalan bisa, karena itu dia benar-benar rahasia dalam dirinya, dia untuk membuka itu pun nggak bisa. Banyak settingannya lah kalau di hal semacam itu. Nah, berarti kan
gimana sih cara bedain orang yang terkena hipnotis atau orang yang cuma berpura-pura atau settingan lah? Yang pertama, orang yang terkena hipnotis itu biasanya dia kelihatan bingung atau linglung. Jadi untuk dilihat orang lain itu ini ada yang beda ini. Yang kedua, cara berpikir dia sudah mulai berubah. Jadi ini yang untuk biasanya dia memecahkan sesuatu itu dalam kondisi tertentu dia akan berbeda. Tetapi untuk hipnotis yang melakukan misalnya untuk yang tindakan yang tidak baik ya, itu biasanya tidak bertahan lama. Nanti setelah beberapa saat itu akan sadar kembali. Karena sugesti itu hanya sifatnya kan sementara. Kecuali beda dengan hipnoterapi. Hipnoterapi itu pun tidak bisa dilakukan hanya dengan 1-2 kali kegiatan ya. Karena itu benar-benar biasanya kan hipnoterapi kan untuk ya terapi. Itu berulang-ulang. Karena gimana kita itu memberikan anchor atau jangkar ke dalam pola pikir dia. Misalnya untuk menghilangkan trauma, yaitu kita harus melakukan berkali-kali karena trauma itu tadi kan dia dari gelombang otak yang gamma tadi udah benar-benar melekat masuk ke dalam gelombang otak yang theta itu. Nah ini Mas kan sebelum pertanyaan yang berikutnya, kan ada orang yang mengaku itu bisa melihat yang tak kasat mata lah atau yang bangsa jin dan lain-lain. Itu sebenarnya memang mata batinnya atau kebangkitan spiritual dari orang tersebut atau hanya halusinasi di pikiran alam bawah sadarnya si orang tersebut. Oke, untuk pertanyaan itu sebenarnya gini. Untuk hal itu yang tahu itu biasanya orang yang mengalaminya sendiri. Jadi misal ada teman saya si A, katakanlah si A ini bercerita bahwa dia melihat sosok ini, sosok astral yang tak kasat mata. Saya sebagai pendengar atau orang awam tentu iya orang ini beneran. Kenapa? Karena di saat kita masuk gelombang otak yang theta itu biasanya orang bisa berhalusinasi, bisa berimajinasi pun bahkan melebihi dari yang gelombang otak yang di alfa. Jadi untuk membuktikannya itu akan sangat sulit kecuali sama-sama dia itu sudah mengolah di spiritual kebatinannya. Tetapi kalau untuk itu pun akan sulit untuk membuktikan. Kenapa? Karena hanya dia yang mengalami. Jadi kenapa kadang saya gini, udah cerita gini-gini nih, orang belum tentu itu meyakini. Kenapa? Karena yang merasakan kan hanya orang yang mengalaminya sendiri. Orang yang tidak mengalaminya tidak akan percaya. Kadang pun malah dalam bahasa Jawa mungkin itu ya, itu wajar sih. Karena jadi syaratnya itu 2, itu bisa benar-benar emang dia itu kebangkitan spiritualnya udah terbuka, atau biasanya orang menyebutnya mata batinnya udah terbuka. Yang kedua ya hanya halusinasi aja, karena gelombang otak di theta ini benar-benar orang bisa berhalusinasi tidak ada batas. Contohnya gini, saat kita mungkin kalau ada yang pernah mengalami kecelakaan, kita saat kecelakaan nih, saat berbenturan truk gitu, pasti posisi kita sedikit beberapa detik itu hilang. Nah itu udah masuk di gelombang otak delta sebenarnya. Mohon maaf, di gelombang otak yang theta. Jadi di saat itu pun kalau ada orang yang tiba-tiba menghampiri terus ngambil barang-barang, kita lupa. Nanti setelah beberapa saat kita baru sadar, oh barang saya ada yang jatuh di mana, itu baru sadar beberapa nggak lama ya, tapi dalam kondisi itu kita benar-benar seperti ngeblank. Mungkin kalau ada yang pernah mengalami kecelakaan itu ada yang merasakan lah. Nah kita kan udah ngobrol tentang hipnotis ya Mas. Lalu gimana sih untuk mencegah agar kita itu nggak kena hipnotis? Atau kalau kita menemukan orang yang kena hipnotis itu bagaimana cara menyadarkan lah? Oke.
Saya potong sebentar ya. Tadi saya kurang untuk menambahkan untuk di gelombang otak delta. Jadi gelombang otak di delta ini sebenarnya gelombang ini saya pernah menyinggung tentang untuk kaitannya dengan spiritual kebatinan atau spiritual Jawa khususnya, itu dia bermain di gelombang yang paling bawah atau energi yang paling bawah. Jadi gelombang delta ini tuh sangat berperan dengan kaitannya yang aktivitas spiritual, seperti mungkin orang bahasa kerennya sekarang itu astral projection atau lebih ke perjalanan spiritual. Nah, di situ kadang orang kalau ingin mempelajari hal itu biasanya dengan meditasi. Itu kan jadi nanti dia bagaimana cara mengolah dirinya. Karena sebenarnya ini bermain di gelombang otak theta sama delta. Jadi kalau kita nggak mengolah, ya kita nggak akan bisa. Jadi gimana seseorang ingin melakukannya, mengolah itu di bagian itu, seperti meditasi itu tadi. Mungkin untuk yang pertanyaan tadi gimana? Untuk mencegah. Oh, untuk mencegah ya. Agar tidak terkena hipnotis. Iya, betul. Kalau untuk mencegahnya, nah ini ada sangkutan yang barusan saya bilang. Seperti dengan meditasi. Kenapa? Karena kita dapat mengolah energi atau yang sebenarnya kan meditasi kita juga bermain dengan pikiran, dengan energi yang ada di sekitar kita. Jadi untuk mencegah itu sebenarnya gampang sih. Ya gampang kalau ada yang tahu, kalau yang enggak ya enggak bisa ya. Jadi lebih meningkatkan kesadaran, terus lebih waspada lagi. Jadi melatihnya ya dengan meditasi itu. Dan satu lagi, orang yang paling mudah terkena hipnotis ini biasanya itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan lebih bermain dengan perasaan, sedangkan laki-laki dia cenderung dengan logika. Jadi kenapa perempuan ini lebih mudah terkena hipnotis? Untuk mencegahnya itu sih, jadi lebih meningkatkan kewaspadaan dan melatih diri aja. Nah, kalau kita misalnya nemu nih ada orang yang kena hipnotis, itu untuk menyadarkannya kembali ke normal itu gimana, Mas? Ditepuk aja, ditepuk agar gelombang otaknya itu kembali ke posisi beta. Jadi ada orang yang terkena hipnotis, kita ajak ngobrol itu langsung kembali ke posisi beta. Kita ajak ngobrol yang agak serius langsung kembali ke posisi beta. Karena biasanya orang melakukan tindakan jahat atau yang tidak baik itu, dia sekedar untuk memasukkan sugesti. Setelah barang itu dikembalikan, dia tinggal. Jadi nggak dikembalikan orang tersebut dalam kondisi ke beta atau sadar. Ya udah, kita tinggal sadarkan, udah kembali lagi. Karena konsep gendam ataupun sugesti yang dimasukkan untuk orang yang tindakan tidak baik itu hanya sekedar membuat masuk ke dalam kondisi theta, dia kasih sugesti, dia ambil barangnya yang dituju, ya udah ditinggal. Beda dengan hipnoterapi. Terapi itu kan dia masukkan ke alam bawah sadar atau kondisi gelombang otak theta, dia kasih jangkar, dia kembalikan ke posisi beta gitu. Jadi tinggal ditepuk aja, kita ajak ngobrol itu udah kembali ke posisi sadar lagi. Oke, mungkin kalau ada yang pertanyaannya lain atau yang pengen ditanyakan gitu bisa komen lah di bawah atau bisa via DM. Nanti lain waktu kita jalan-jalan atau nanti dari kami atau kru gitu jalan-jalan keluar untuk membuktikan tentang hipnotis ini. Jadi hipnotis itu tidak ada kaitannya dengan mistis atau hal gaib, itu benar-benar bisa dipelajari dan ilmiah. Bahkan untuk terapi dan yang lain itu juga sangat berguna. Ada teman-teman lain yang ingin komen masalah penelusuran dan lain, nanti video untuk saat ini memang agenda kita kurangi karena kondisi yang belum masih padat, masih banyak agenda yang lain. Jangan lupa teman-teman yang lain support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan sedikit. Semoga bisa bermanfaat. Yang positif silahkan diambil, yang negatif silahkan dibuang.
Karena kenyataan itu belum tentu nyata.